Oke, Pak Soleh, semuanya hampir sudah kita bicarakan. Ya, sekarang adalah terkait dengan keuangan organisasi. Iya. Saya tahu keuangan ini, masalah pengelolaan keuangan organisasi ini sangat sensitif sekali. Kita salah dalam mengelola keuangan, ada pandangan-pandangan atau asumsi-asumsi dari anggota. Karena ini memang mutlak adalah uang mereka. Kalau kita sebagai pimpinan organisasi ini tidak mengelola dengan benar, tentu akan menjadi bahan untuk mereka bisa mengintervensi kita juga. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan ini, ketika nanti Pak Soleh diberikan mandat untuk menjadi ketua DPD, nah, akan menjaga keuangan ini bisa berjalan sebagaimana, maksudnya seperti apa? Maaf dulu ya. Lanjut. Ayo. Santai nih Mas Soleh. Iya. Jadi keuangan organisasi itu kan pasti saya kembali pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi. Landasan kita itu harus tetap dijaga. Pertama, persoalan organisasi sering memang terjadi terkait keuangan. Betul sekali. Ya, untuk transparansi keuangan itu yang dilakukan adalah pengurus DPD nanti, baik DPC maupun Voka, harus membuat namanya rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Harus ada. Jadi sudah tertata, termanage. Bendahara tidak seenaknya mengeluarkan uang, ketua tidak seenaknya menginstruksikan mengeluarkan uang, karena sudah terencana. Paling enggak setiap awal tahun atau akhir tahun untuk rencana ke depan. Sama dengan negara, daerah APBN, daerah BPD kan. Kalau sudah ada RAPBO ini, kita tidak boleh menyimpang itu. Siapapun bisa mengawasi. Sekarang kelemahan organisasi kita itu tidak pernah ada, mungkin ada yang membahas RAPBO. Tapi selama ini ada beberapa DPC maupun saya tidak nyebut merek lah, yang tidak punya RPBO. Keuangan itu apa kata bendahara, ketua, sekretaris dan sebagainya, baik di tingkat PUK atau apapun. Sehingga kacau, ini akan menimbulkan perpecahan karena biasanya perpecahan organisasi dari keuangan. Lemahnya organisasi karena uang itu darah. Kalau darah sudah tidak pas, kelebihan gula menjadi diabetes. Aduh dong. Kekurangan darah menjadi lemes kan gitu loh. Darah kotor juga. Karena uang itu darah. Maka yang pertama harus taat asas lah, kawan-kawan. Taat asas maksudnya apa? Kalau anggaran dasar rumah tangga itu menyampaikan 1%, ya yuk dilaksanakan. Itu bukan omongan saya gitu loh. Tapi itu ada etik dan disepakati oleh PUK. Bukan saya. Nah kemudian distribusinya, ya sesuaikanlah distribusinya. Jangan alasan karena A, karena B, karena itu hak. Sama dengan upah kita, UMK itu. Kita nggak mau kan alasan perusahaan tidak normatif, berarti saya menyalahi prosedur. Nah, itu yang pertama adalah taat asas kita organisasi kalau ingin kuat keuangan kita. Yang kedua membuat RAPBO yang disepakati minimal di kepengurusan. Kalau misalnya saya tanya, misalnya, maka DPC kita undang. Ingat loh ya, di anggaran dasar rumah tangga itu, tiap perangkat organisasi itu harus melaporkan secara periodik dan ditembuskan ke perangkat atas sampai DPP. Sampai sekarang belum ada yang melaksanakan. Terus mau jalan gimana organisasi kalau kita tidak taat asas? Di perintah organisasi juga ada membuat RAPBO, tapi ada enggak teman-teman yang buat RAPBO? Kadang RAPBO asal-asalan. Paling RAPBO yang ditulis adalah honor. Nah itu seharusnya RAPBO itu juga harus menyisakan 10% dari anggaran untuk anggaran pendidikan. 10% dari ini harus dipilah semua. 10% untuk konsolidasi, 10%. Nah, itu harus dianggarkan. Advokasi 10% misalnya. Kalau lebih dari itu, ya kita lagi namanya perubahan anggaran. Bagaimana kita diskusikan. Kalau misalnya kebutuhannya ternyata tidak sesuai dengan RAPBO, kan boleh saja RAPBO direvisi, asalkan melalui rapat, jangan melalui kebijakan itu. Karena ketua dalam organisasi itu bukan raja. Kita itu sudah jelas loh, menganut kolektif kolegial. Namanya kolektif kolegial berarti kepemimpinan dalam serikat bekerja itu kebersamaan.
keputusan bersama. Kenapa? Karena ada musda memilih ketua adalah maghrib, ketua dibantu informator, kemudian milih pengurus. Nah, pengurus bidang-bidangnya masing-masing, itu harus semua ketua kan gitu. Maka yang paling anu kita ngomong delegasi. Ya, kalau kamu sama tanya bagaimana sifat kepemimpinan saya misalnya jadi ketua, saya kalau di DPR sering menerapkan namanya delegasi. Bukan berarti saya tidak mampu atau tidak bersedia, enggak. Karena kami menghormati jobdesk masing-masing kepengurusan. Jangan sampai kita melangkah-langkah lain. Kecuali memang orang-orang dikasih jobdesk ini tidak jalan. Padahal advokasi harus jelas. Kita harus jelas. Kita harus jalan kan gitu. Sambil melatih juga kan. Iya gitu. Apalagi kan DPD Jawa Timur yakin lah semua potensial. Betul. Nah gitu. Semakin banyak SDM yang mumpuni, maka semakin ringan tugas ketua. Meringankan tugas kita sendiri ya. Iya, tugas kita sendiri, tapi bukan berarti ringan. Kadang-kadang semakin berat karena kita banyak tekanan akhirnya kan gitu. Banyak usulan. Oke, Pak Soleh, berarti memang pengelolaan dana organisasi ini harus disusun secara akuntabel dan transparan. Iya. Bisa memberikan koreksi atau memberikan peringatan tertentu ketika ada penyelewengan dana ini ya Pak. Iya, kalau ada RAPBO, ada laporan secara secara periodik, saya kira minim lah penyelewengan itu. Saya itu saya sudah melaksanakan di Pasuruan misalnya. Setiap triwulan laporan keuangan tak sampaikan semua. Sampai orang lain yang koreksi monggo. Ini uangnya ini silakan, tidak apa-apa. Oh ini kekurangan, ini kelebihan Pak, silakan sampaikan, tidak masalah. Dengan begitu anggota semakin tenang. Iya tenang, iya uangnya jelas, ya. Iya jelas uangnya kemana jelas. Kalau nggak jelas tanyakan. Tapi nanyanya jangan ketua dulu, bendahara itu. Tapi ketika bendahara laporan pasti kan disposisi ketua. Jadi gini, laporan itu ingin aman, ketua sekretaris bendahara tanda tangan. Jadi bendahara yang membuat laporan, yang meriksa sekretaris, yang menyetujui dan mengetahui adalah ketua. Nah di sini nanti kan laporan triwulan misalnya, atau kita semester lah kalau DPD. Setiap semester kita undang DPC, DPD atau PUK potensial misalnya. Kita laporkan, bukan berarti laporan tanggung jawaban loh. Laporan keuangan periodik. Kita tembuskan ke DPP, ini laporan keuangan Jawa Timur. Saya yakin itu akan minimalisir pelanggaran atau penggunaan serampangan. Sudah ada RAPBO-nya, sudah di bendahara itu sudah menjalankan sesuai dengan RAPBO, dan ada laporan secara periodik. Amanah ini. Nah, ya amanah. Terus ditembuskan ke DPP, dikoreksi DPP, PUK tembuskan ke PUK. Biar PUK juga tahu. Oh ini uang saya masuk beneran DPD. Kadang itu ada. Dulu saya pernah tahu, tapi ya sudah dititipkan DPC, tapi nggak nyampe ke DPD. Atau nggak nyampe ke DPP. Ini dimakan siapa? Yang itu tapi kalau sudah seperti itu akan tahu dan jelas akan terbuka. PUK, oh uang itu nyampe DPD. Kalau perlu nanti ada ribet. Kalau disebut dalam musda misalnya, kalau di Pasuruan ada ribet masalah. Jadi misalnya PUK yang iurannya lancar misalnya, yang lancar dan setor sesuai dengan bulannya. Tanggal 31 Desember misalnya setor bulan Desember. Ya. Tapi setornya di PUK, DPP sudah. Baru akan kami kasih reward setoran yang DPC 10% dari yang masuk DPC. Senang PUK itu. Nah, saya ngomong pada PUK, iya, saya ngomong sama PUK-nya. Ini meskipun saya melaporkan ke anggota boleh, tidak dilaporkan juga boleh. Itu sebagai reward kepada pengurus. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika hari raya, para pengurus PUK dapat sarung karena dapat reward. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah sebagai kinerjanya. Iya, karena dia itu mampu memberikan keterbukaan iuran itu. Itu sebagai reward kepada pengurus kalimatnya. Jadi pengurusnya nanti bisa reward 300 satu bulan misalnya ya, karena setornya 3 juta ke DPC misalnya. Dan 300.000 kali 10 kan 3 juta. Tapi ini sarung hari raya kan lumayan. Nah, gitu. Atau dibuat apa oleh pengurus monggo. Karena itu reward sebagai apresiasi dari pengurus DPC untuk PUK yang taat asas. Yang bikin orang itu ada kecemburuan kan enggak? Yang setor, enggak setor, atau enggak setor sama saja perlakuannya.
Itu yang menjadi pemikiran. Dan itu sudah saya laksanakan.